Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 3 Januari 2022. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu Bapa. Karena dalam kasih sayang-Mu, Bapa masih memberi kehidupan kepada kami. Kami akan beristirahat malam, namun sebelumnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa serta menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah diperkenankan oleh Tuhan untuk berada di tahun baru 2022, dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga. Tentu ini semata-mata karena kasih dan cinta Tuhan bagi kehidupan kita, bahwa Allah mempercayakan kita untuk memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru ini dengan kita berperan untuk melakukan karyanya yang besar, supaya kita bisa menyatakan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ciptaan Tuhan ini. Karena itu kita belajar kebenaran firman Allah di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini, Yosua dipersiapkan oleh Allah untuk menggantikan Musa supaya memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, supaya bisa memasuki dan menduduki Kanaan, negeri perjanjian, negeri yang disebut negeri yang penuh dengan susu dan madu, yang di dalamnya umat Israel akan mengalami kehidupan dan juga mengalami lawatan Tuhan, serta mengalami berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Yosua adalah hamba daripada Musa. Sehari-hari dalam hidupnya dia bersama-sama dengan Musa mengalami berbagai peristiwa teristimewa dalam perjalanan mereka keluar dari rumah perbudakan, melintasi padang gurun, dan sekarang sudah siap untuk menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi sayangnya adalah bahwa Musa tidak bisa mengantarkan bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Karena itu sekarang Yosua, sang hamba itulah yang Tuhan percayakan untuk menggantikan Musa,
supaya memimpin bangsanya memasuki negeri yang telah Dia janjikan bagi kehidupan mereka. Karena itu kalau kita perhatikan bagian ini dengan sungguh-sungguh, Yosua adalah satu pribadi yang punya komitmen dan kesetiaan untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Musa selama kepemimpinannya. Dan orang yang sungguh-sungguh setia ini sekarang diberi kepercayaan besar dari Allah untuk dia yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa itu supaya bisa dapat menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri perjanjian. Itulah sebabnya melalui kitab Yosua pasal 1 ada pesan yang sangat penting dari Tuhan bagi kehidupan Yosua. Dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita perhatikan apa yang dipesankan oleh Allah kepada Yosua, maka di sini hal yang pertama yang diingatkan oleh Allah kepada Yosua adalah Yosua mesti meyakini dengan sungguh penyertaan dari Tuhan bagi kehidupannya untuk memimpin bangsanya. Kalau Allah sudah berjanji untuk Dialah yang akan menyertai Yosua untuk memimpin bangsa itu memasuki negeri perjanjian, maka sebagaimana Musa dalam perjalanan tidak pernah terkalahkan oleh satu kekuatan bangsa apapun, demikianlah Yosua akan mengalami peristiwa itu dengan dahsyat dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Itulah sebabnya Yosua diminta oleh Tuhan supaya dia tidak boleh takut, dia tidak boleh gentar, tetapi dia harus memiliki keyakinan yang sungguh terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya dan bangsa yang dia pimpin. Yosua diminta supaya membangun keyakinan yang sungguh terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya dan bangsa yang dia pimpin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Yosua juga diminta supaya benar-benar memelihara hukum Tuhan di dalam hidupnya. Sebab hukum-hukum Tuhan mesti dijadikan sebagai panduan bagi perjalanan hidup Yosua dan bangsa yang dia pimpin. Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku." Atau Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, "Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu?" Itu berarti pemandu bagi kehidupan Yosua dan bangsa Israel adalah ketaatan mereka terhadap kebenaran firman Allah. Firman Allah mesti dijadikan sebagai panduan, menjadi penuntun, menjadi penunjuk jalan bagi kehidupan mereka dalam menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri perjanjian. Karena itu Yosua diminta supaya benar-benar memelihara hukum Tuhan bagi hidupnya. Dan bukan saja dia pelihara,
Tetapi sebagai pemimpin dia mesti memperkatakan itu, mengingatkan itu kepada bangsa yang dia pimpin. Hukum-hukum Tuhan tidak bisa hanya diketahui oleh pemimpin Yosua, tetapi hukum-hukum Tuhan itu harus dibukakan dan diberitakan, disampaikan kepada bangsa yang dia pimpin, sehingga mereka semua dapat mengetahui apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan, apa perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya benar-benar menerangi seluruh jalan hidup mereka di hadirat Tuhan. Karena itu hal yang ketiga, Yosua mesti menggerakkan bangsa itu agar bersama-sama bergerak, hidup dalam takut akan Tuhan dan ketaatan pada firman Allah, bergerak untuk memasuki negeri perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua jelas. Paling kurang ada 7 hal yang mesti Yosua ingat dan perhatikan dengan baik bersama dengan bangsanya. Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, perkatakanlah firman Tuhan. Yang kelima, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang keenam, jangan kecut dan tawar hati. Dan yang ketujuh, aku Tuhan akan menyertai engkau bersama dengan bangsa Israel selamanya. Jadi ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan Yosua dan bangsa untuk memasuki negeri perjanjian. Lalu apa makna firman ini bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tahun baru 2022? Tentu maknanya adalah bahwa ada jaminan bagi kita untuk kehidupan kita di tahun 2022. Dan karena itu kita juga harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan kita harus bertindak hati-hati di dalam kelanjutan hidup kita di tahun 2022. Dan jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kita harus benar-benar ada pada jalan Tuhan. Karena itu perkatakanlah firman bagi kehidupan kita dan sesama kita. Dan renungkan firman Allah di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Dan ingat, jangan pernah kita kecut dan tawar hati menghadapi kehidupan di tahun 2022. Karena Tuhan berjanji, Dia menyertai kita selamanya. Karena itu umat Tuhan sekalian, percayalah Allah sudah berjanji untuk memelihara kehidupan kita di tahun 2022. Karena itu tugas kita adalah tetap berakar di dalam Tuhan, mengingat firman-Nya dan lakukan firman-Nya di dalam keseharian hidup kita. Dan jangan pernah menyimpang dari kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita sekalian di tahun 2022. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadirat-Mu Bapa. Karena kami mendapatkan jaminan Allah dalam penyertaan-Nya untuk kehidupan kami di tahun 2022. Dan itu ya dan amin untuk kelanjutan hidup kami di tahun baru 2022 ini. Terima kasih Tuhan untuk jaminan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan berkat-berkat-Mu yang akan melimpahi hidup kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam. Karena itu tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kehidupan kami sekalian, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa mengucap syukur dan percaya pemeliharaan-Mu tetap ada pada kami di tahun baru 2022 ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kehidupan di tahun baru. Percayalah, jaminan dari Tuhan untuk menyertai kehidupan kita selamanya.
Dan karena itu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan perkatakanlah firman Allah. Dan lakukan firman Allah dalam hidup kita. Tuhan pasti tetap menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.